Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke sobat, sobat sekalian. Nah tadi waktu lagi mancing ya, saya menemukan salah satu tanaman obat. Nah kita tetap bahas tentang obat-obatan ya, terutama yang herbal. Nah saya ingin membahas salah satu tanaman yang menurut saya unik. Nah biasanya kita jumpai di areal-areal yang dekat dengan rawa atau kolam atau yang berair. Nah ini namanya teman-teman sekalian. Nah ini tanamannya, ada yang lihat? Nah ini jenis tanaman paku-pakuan sobat sekalian. Nah kita lihat ya, ini ada banyak sekali di pinggir rawa ini. Nah, kebetulan kita lagi mancing di area ini. Nah ini banyak sekali teman-teman sekalian. Nah ini namanya Lycopodium clavatum. Nah atau biasa kita nyebut, atau biasa orang awam biasanya sebutnya tanaman paku kawat. Nah ini juga biasanya sering dijadikan tanaman hias ya teman-teman sekalian ya. Nah ini sering kita temukan sebagai tanaman hias. Nah ternyata tanaman ini tidak hanya bisa sebagai tanaman hias, tapi juga punya manfaat lain, yaitu sebagai tanaman obat atau tanaman herbal. Oke, terutama bagi teman-teman sekalian yang hobinya di alam ya, mancing atau lintas alam atau lainnya. Nah ini ada banyak sekali sobat sekalian. Nah, dia letaknya ada di pinggir-pinggir rawa ini. Nah pada dasarnya Lycopodium ini ditemukan di daerah kutub yang lebih dingin. Nah tapi ternyata juga bisa ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Tapi memang sebenarnya mereka lebih banyak ditemukan di zona tropis. Salah satunya ada di India atau ada di Indonesia. Karena ditemukan bahwa tanaman ini tumbuh di tempat yang lembab dan teduh yang kaya akan humus. Nah ini ada di lahan sawit teman-teman sekalian, sobat sekalian ya. Ada di lahan sawit ya. Nah ini ada di rawanya. Nah jenis tumbuhan ini biasanya menempel di pohon atau di daerah-daerah ini. Nah ini di pinggir daerah lembab atau humus ya. Oke teman sekalian. Nah bentuknya ya seperti ini, berbulu nih. Ada kadang seperti spiral atau lainnya. Kemudian apalagi ya, kandungan gizi. Nah kandungan yang terdapat di dalam tanaman ini ternyata sangat banyak teman-teman. Ternyata ada fenol, ada fitol, ada lycopodin, ada vinilfenol, octadecen fenolik, caimperol. Nah banyak sekali kandungannya teman-teman. Lycopodium ini memiliki kandungan lycopodin yang cukup tinggi di dalamnya. Nah ini dia nih, buat apaan sih lycopodin ini? Nah ternyata sobat sekalian, senyawa lycopodin ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah salah satunya yaitu sebagai anti kanker sekaligus sebagai antioksidan di dalam tubuh. Nah kemudian sobat sekalian, ternyata nih juga nih sobat sekalian nih, tanaman ini sering dijadikan obat herbal tradisional. Nah untuk apa? Nah biasanya kita gunakan untuk obat luka memar, keseleo, bengkak, dan lainnya. Nah terutama teman-teman sekalian yang lagi di alam nih, lagi mancing, kepleset atau lain sebagainya, yang kemudian memar atau keseleo bahkan ya. Nah kita bisa memanfaatkan tanaman ini. Nah itu dia. Karena kandungan alkaloid Lycopodium dengan sistem cincin yang unik serta mempunyai aspek biogenetik ini punya banyak sekali manfaat. Nah kemudian teman-teman sekalian, nah ternyata tanaman ini juga memiliki senyawa lainnya seperti dia punya minyak lemak, sporonin, karbohidrat polimer, tinggi kompleks, sukrosa, protamin, dan asam hidrokapeik. Nah itu dia teman-teman sekalian. Manfaatnya benar-benar sangat banyak. Nah salah satunya itu nih, jika kita luka dan tidak punya ketemu atau tidak membawa banyak obat-obatan, nah kita bisa memanfaatkan tanaman ini sebagai antiseptik. Nah sobat-sobat sekalian, nah ini salah satu fungsi dari Lycopodium ini, yaitu sebagai antiseptik. Teman-teman sekalian yang biasa lintas alam pasti sering ya mengalami luka gores ataupun luka bakar. Biasanya kan kulit menjadi luka ya, gores, kemerahan, bengkak, dan lainnya. Nah untuk mengatasi gejala kemerahan, bengkak, dan lainnya itu kita bisa menggunakan obat tradisional ini, yaitu dari Lycopodium ini. Nah efeknya sangat baik bagi kulit luar yang mengalami luka. Ingat ya, untuk kulit bagian luar ya, bukan kulit bagian dalam ya. Nah sifat antiseptik yang dimiliki Lycopodium ini berperan aktif untuk menyembuhkan kulit menjadi seperti semula, dengan cara mematikan beberapa sel-sel yang tidak berperan dan sekaligus menjaga agar tidak terlalu terinfeksi secara berlebihan. Nah gitu teman-teman sekalian ya. Oh ya sobat sekalian, nah tanaman ini mempunyai antibakteri. Lycopodium ini memiliki sifat antibakteri yang dapat memberikan efek baik pada tubuh agar terhindar dari segala virus atau lebih menjaga kesehatan, terutama menjaga kulit bagian luar. Nah sobat sekalian, ternyata sifat antibakteri yang dimiliki oleh beberapa senyawa seperti alkaloid, senyawa tersebut mempunyai peran bertindak untuk mencegah infeksi yang diakibatkan oleh bakteri-bakteri jahat. Nah tidak hanya itu saja teman-teman, sobat sekalian, ternyata senyawa alkaloid berperan penting untuk sifat toksik selektif, artinya dapat membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit tetapi tidak beracun bagi penderitanya. Jadi bisa kita gunakan untuk antibakteri ya teman-teman sekalian. Oh ya sobat, Lycopodium ini juga punya sifat anti kanker. Nah anti kanker. Nah sobat sekalian, Lycopodium ini dapat dijadikan untuk anti kanker yang mencegah pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kanker di dalam tubuh.
senyawa likopolidin juga mengakibatkan terjadinya apoptosis dan akhirnya mengurangi proliferasi sel kanker sehingga dapat lebih cepat untuk mencegah terjadinya kanker. Oke, ini sangat baik ya teman-teman sekalian. Oh ya, satu lagi sobat sekalian, jangan lupa. Nah, dia juga bersifat antiinflamasi, artinya mengurangi gejala bengkak atau radang yang diakibatkan oleh luka atau lainnya atau infeksi ya sobat sekalian. Ternyata ini tanaman ini memiliki sifat antiinflamasi yang juga sangat baik karena dia juga ada anti bakterinya dan antiseptiknya sobat sekalian. Oke sobat, nah satu lagi sobat yang perlu kita ketahui, banyak yang bertanya Raja Penidur. Nah katanya ya, kata teman sekalian, sobat-sobat sekalian banyak nanya, itu obat-obat herbal apakah ada efek sampingnya? Oke, untuk tanaman satu ini saya ingin menjelaskan bahwa tanaman ini juga punya efek samping yang jika dikonsumsi berlebihan, ingat ya, berlebihan, nah bisa menyebabkan penyakit, salah satunya itu batu ginjal. Karena mengonsumsi Lycopodium terlalu banyak, bisa menyebabkan kandungan asam yang terdapat di Lycopodium berlebihan dan mengikat beberapa kandungan gizi dan kandungan yang lainnya, sehingga pada tubuh dapat membentuk kandungan senyawa yang padat. Nah, jika membentuk senyawa padat bisa menyebabkan terjadinya batu. Oke. Kemudian ada juga, ini juga bisa menyebabkan alergi, karena pada sebagian orang Lycopodium ini juga menyebabkan alergi. Jadi coba dulu ya sedikit-sedikit, jika tidak alergi segera dihentikan dan konsultasikan dengan dokter. Untuk cara penggunaannya, nah ini yang paling penting sobat sekalian nih. Cara penggunaan tanaman ini sangat gampang, tinggal ditumbuk, dicuci bersih dulu ya, dicuci bersih, ditumbuk, kemudian dioleskan di bagian yang sakit. Oke sobat sekalian, kemudian juga ada ekstrak perasannya. Nah ini sobat sekalian, wah ternyata kan hari hujan, izin kita mundur dulu sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.